Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami yang berjudul aliran informasi. Adapun aliran informasi atau dikenal juga dengan distribusi informasi adalah proses di mana informasi yang tepat disampaikan pada orang yang tepat pada waktu yang diinginkan. Aliran informasi dinamik. Dalam proses inilah pesan-pesan secara tetap dan berkesinambungan diciptakan, ditampilkan, dan diinterpretasikan. Proses ini bertanggung terus dan berubah secara konstan. Artinya komunikasi organisasi bukanlah sesuatu yang terjadi kemudian berhenti, tetapi komunikasi terjadi sepanjang masa. Adapun sifat aliran informasi, menurut Guesco menyatakan bahwa sifat aliran informasi dalam suatu organisasi dapat terjadi dengan dua cara. Yang pertama, penyebaran secara serentak. Penyebaran pesan secara serentak simulasi menunjukkan bahwa pesan disebarkan oleh sumber kepada para stafnya yang terdiri dari customer service, channel, and distribution marketing. Di sini kita melihat bahwa pesan dari atasan disebarkan secara bersamaan pada waktu yang sama tanpa membeda-bedakan waktu pengirimannya. Yang kedua, penyebaran secara berurutan. Proses penyebaran pesan secara berurutan ini diperlihatkan pola siapa yang berbicara kepada siapa pesan yang disampaikan. Bila pesan disebarkan secara berurutan, penyebaran informasi berlangsung dalam waktu yang tidak sempurna atau berurutan. Pola aliran informasi. Pola aliran informasi dibagi atas dua. Yang pertama, pola lingkaran. Pola lingkaran tidak memiliki pemimpin. Semua anggota posisinya sama. Mereka memiliki wewenang atau kekuatan yang sarana untuk mempengaruhi kelompok. Setiap anggota bisa berkomunikasi dengan dua orang anggota lain di sisinya. Pola lingkaran ini cenderung lebih baik daripada pola roda yang mencakup aliran komunikasi yang amat terpusat. Mereka cenderung memiliki wewenang atau kekuatan yang sama untuk mempengaruhi kelompok. Setiap anggota dapat berkomunikasi dengan dua anggota lain di sisinya. Pada pola ini memungkinkan semua anggota berkomunikasi satu dengan yang lainnya hanya melalui sistem pengulangan pesan. Hambatannya, mereka cenderung lambat dalam pemecahan masalah. Yang kedua, pola roda. Pola roda memiliki pimpinan yang jelas, yaitu yang posisinya di pusat. Orang ini merupakan satu-satunya yang dapat mengirim dan menerima pesan dari semua anggotanya. Oleh karena itu, jika seseorang anggota ingin berkomunikasi dengan orang lain, maka pesannya harus disampaikan melalui pimpinannya. Arah aliran informasi, komunikasi ke bawah dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi mengalir dari jabatan beroritas lebih tinggi kepada mereka yang beroritas lebih rendah. Komunikasi ke atas dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi mengalir dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Komunikasi horizontal terdiri dari penyampaian informasi di antara rekan sejawat dalam unit kerja yang sama. Unit kerja meliputi individu-individu yang ditempatkan pada tingkat otoritas yang sama dalam organisasi dan mempunyai atasan yang sama. Komunikasi lintas saluran adalah informasi yang bergerak di antara orang-orang dan jabatan-jabatan yang tidak menjadi atasan ataupun bawahan dalam satu dengan yang lainnya. Peranan jaringan kerja informasi. Peranan jaringan kerja informasi dibagi atas 7, antara lain. Yang pertama, anggota klik. Klik adalah sebuah kelompok individu yang paling sedikit separuh dari kontak merupakan hubungan dengan anggota lainnya. Yang kedua, penyendiri adalah mereka yang hanya melakukan sedikit atau sama sekali tidak mengadakan kontak dengan anggota kelompok lainnya. Yang ketiga, jembatan adalah seorang anggota klik yang memiliki sejumlah kontak yang menonjol dalam kontak antar kelompok, juga menjalin kontak dengan anggota klik lain. Yang keempat, penghubung. Penghubung adalah orang yang mengaitkan atau menghubungkan dua klik atau lebih, tetapi ia bukan anggota salah satu kelompok yang dihubungkan tersebut. Yang kelima, penjaga gawang adalah orang yang secara strategis ditempatkan dalam jaringan agar dapat melakukan pengendalian atas pesan apa yang disebarkan melalui sistem tersebut. Yang keenam, pemimpin pendapat adalah orang tanpa jabatan formal dalam semua sistem sosial yang membimbing pendapat dan mempengaruhi orang-orang dalam keputusan mereka. Yang ketujuh, kosmopolit. Kosmopolit adalah individu yang melakukan kontak dengan dunia luar dengan individu-individu di luar organisasi.
maupun dalam perusahaan, karena citra efisien perusahaan berhubungan langsung dengan sistem media komunikasi, baik organisasi niaga, politik, profesional, agama, atletik, atau yang lainnya, akan selalu berinteraksi atau berhubungan dan saling bertukar informasi, ide, dan lain-lain sebagai bagian dari alat perputaran informasi yang memiliki peran penting dalam mencari dan menyampaikan informasi kepada publik. Setiap perusahaan memiliki publik yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu publik internal dan publik eksternal, di mana keberadaan dari publik ini sangat berpengaruh bagi perusahaan. Terlebih dari publik eksternal, perusahaan yang banyak mengambil informasi tentang perusahaan melalui media. Maka dari itu, sebuah perusahaan tidak dapat memandang remeh suatu kekuatan media komunikasi